Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd, wa fiddin, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah jelaskan beberapa ayat yang terdapat di dalam suratul Qalam. Dan pada ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah tidak akan memperlakukan sama antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan keburukan. Dan itu merupakan bentuk daripada adilnya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang telah diupayakan dan diusahakannya ketika berada di dunia. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian-kejadian di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashyatan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun." Yauma yukshafu an saqin, dan pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, yukshafu an saqin, dinampakkan saq. Saq di dalam bahasa Arab itu artinya betis. Wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, dan mereka diajak untuk bersujud tapi mereka tidak sanggup dan tidak mampu untuk bersujud. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah, pandangan mereka menjadi pandangan yang sangat hina. Tarhaquhum dhillah, mereka dikelilingi dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud, dan dahulu mereka di dunia diajak untuk sujud, diajak untuk salat. Wa hum salimun, dalam keadaan mereka sehat tapi mereka tidak melakukannya. Jamaah rahimakumullah, pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa di saat hari kiamat nantinya dan kegoncangan terjadi sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an, seperti pada suratul Hajj, surah At-Takwir, surah Al-Insyiqaq. Pada surah-surah tersebut Allah Subhanahu wa taala memerinci apa saja yang akan dihadapi manusia di saat kiamat itu terjadi. Kemudian pada keadaan yang demikian, itu pada hari kiamat, maka datanglah Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa atal bari li faslil qada baina ibadihi. Kemudian datanglah al-bari, yaitu Allah Subhanahu wa taala, untuk memutuskan nasib daripada hamba-hambanya, siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Wa mujazatihim
wa mujazatihim, dan untuk membalas mereka sesuai dengan amalan yang telah mereka lakukan. Fakashafa an saqihil karimah, maka Allah menampakkan betisnya yang mulia, allati la yushbihuha syai'un, yang tidak menyerupai dengan apapun. Nah, perlu kita berhenti sejenak pada lafaz ini untuk kita menjelaskan bagaimana cara memahami yang benar terhadap penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa sifat, di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah akan menampakkan betis. Di ayat yang lain disebutkan Allah memiliki mata, Allah memiliki telinga dan yang lainnya. Maka pada ayat-ayat yang seperti ini, dan ini telah diajarkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita diperintahkan mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkait dengan sifat-sifatnya, tapi kita tidak boleh untuk menyerupakan sifat itu dengan sifat manusia atau dengan sifat makhluknya. Dan itu memang tidak mungkin untuk diserupakan, karena sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Dan setiap kali ada yang terbayang di dalam pikiran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti itu sifatnya, maka pasti itu tidak benar. Kenapa? Karena sifat Allah itu adalah sifat yang sempurna. Jadi ketika misalnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki mata misalnya, maka ketika terbayang di dalam pikiran kita bahwa mata Allah seperti mata manusia, maka itu pasti tidak benar. Dan bisikan seperti itu adalah bisikan yang datangnya dari syaitan. Sehingga salah satu rumus dan kaidah yang sangat penting di dalam masalah ini, seperti apa yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah, ketika ditanya tentang istiwa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas arsy, maka Imam Malik memberikan jawaban, dan jawaban ini kita gunakan pada semua nama-nama dan sifat-sifat Allah. Imam Malik mengatakan al-istiwa'u maklum. Lafaz istiwa itu diketahui maknanya dalam bahasa Arab. Wal kaifu majhul, dan tata caranya kita tidak mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan mengimaninya adalah kewajiban. Kenapa? Karena disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan kita wajib mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wassu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimana kaifiat dan tata cara sifat Allah itu adalah perkara yang bid'ah, karena tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang di antara kaum muslimin ada yang berusaha menolak setiap sifat-sifat Allah dengan alasan kalau sifat itu ditetapkan maka akan mengakibatkan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka pemahaman seperti ini berangkat dari kekeliruan di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak mengetahui zatnya, maka kita juga tidak mengetahui sifatnya. Tapi kita wajib mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga kita mengimani zatnya. Jadi tidak semua apa yang Allah sebutkan tentang dirinya dan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya itu ada pada makhluknya, lantas kita katakan berarti Allah sama dengan makhluknya. Tidak bisa demikian, karena sangat berbeda. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam suratul Ikhlas Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menafikan
keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tapi di saat yang sama, penafian kita akan keserupaan Allah itu tidak boleh kemudian menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kehidupan kita saja, ya, ada hal-hal yang kita tidak tahu kaifiatnya. Ya, ada hal-hal yang kita tidak tahu kaifiatnya, tapi kita tetap mempercayainya. Ya. Misalnya perubahan suhu, ya, panasnya naik atau panasnya turun, atau panas naik atau panas turun. Ya. Yang kita tahu selama ini, ya, turun itu dari atas ke bawah, naik dari bawah ke atas. Tapi kalau panas naik, nah itu kita tidak bisa samakan seperti orang turun dari atas rumah turun ke, ya, dari lantai 1 turun ke lantai 2. Kita tidak bisa katakan seperti itulah turunnya panas, atau dari lantai 1 naik ke lantai 2 seperti itulah naiknya panas pada tubuh seseorang. Itu tidak bisa kita katakan demikian, karena sesuatu yang berbeda. Ya, jadi intinya supaya kita tidak bingung di dalam masalah yang seperti ini adalah kita imani nama-nama dan sifat Allah sebagaimana yang Allah sebutkan dan sebagaimana yang Rasulullah sebutkan, tanpa kita menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk dan tanpa kita menafsirkannya. Ya, karena ketika kita menafsirkannya, maka penafsiran itu butuh dalil, butuh bukti. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerinci. Makanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak banyak membahas hal ini, karena sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami nama-nama dan sifat seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, pada saat itu, ya, pada saat Allah Subhanahu wa taala menampakkan betisnya yang mulia, fahina idzin yud'auna ila sujudi lillah. Ya, makhluk, manusia seluruhnya itu dipanggil untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Fasajadal mu'minun alladzina kanu yasjuduna lillah. Maka sujudlah orang-orang beriman yang dahulu di dunia mereka sujud karena Allah Azza wa Jalla. Tau'an wa ikhtiyaran. Mereka sujud, orang-orang beriman itu sujud secara sukarela. Karena memang di dunia sudah melakukan hal tersebut. Mereka melaksanakan salat. Wa yadhhabul fujjaru wal munafiqun liyasjudu fala yaqdirun 'ala sujud. Dan orang-orang munafik, orang-orang fujjar, mereka juga ingin sujud, tapi mereka tidak bisa sujud. La yastati'una al-inhina. Ya, mereka tidak mampu untuk tunduk. Disebutkan seperti watakunu dhuhuruhum ka sayasil baqar. Punggungnya seperti punggung kerbau. Ya, tidak bisa sujud. Ya, tidak bisa sujud. Jangankan sujud, untuk sekedar tunduk saja mereka tidak bisa. Kenapa? Karena waktu di dunia mereka tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tunduk terhadap aturan-aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pembuktian bahwa balasan yang Allah berikan itu berbanding lurus dengan amalan yang dilakukan oleh seseorang ketika di dunia. Fa innahum kanu yud'auna fid dunya ila sujudi lillah. Dahulu mereka di dunia diajak dan diseru, didakwahi untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat dan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Wa tauhidihi wa ibadatihi. Mereka diajak untuk mentauhidkannya dan menjauhi kesyirikan dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum salimun. Dan pada saat mereka diajak, mereka itu dalam keadaan sehat, tidak ada penyakit. Tapi mereka yastakbirun an dzalik wa ya'baun. Mereka menyombongkan diri dan mereka menolak. Fala tas'al yawma idzin an halihim. Maka jangan lagi ditanya seperti apa keadaan mereka yang tidak mau sujud itu pada hari kiamat. Jangan lagi ditanya bagaimana
keburukan tempat kembali mereka. Fa innallaha qad sakhata 'alaihim. Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada mereka. Wa huqqat 'alaihim kalimatul azab. Dan memang itu merupakan hak jika mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taqatta'at asbabuhum. Dan sudah terputus sebab-sebab yang bisa menjadi sebab mereka mendapatkan pertolongan, karena di akhirat murni adalah pembalasan. Tidak ada lagi kesempatan untuk meminta tolong sebagaimana ketika di dunia di saat mengalami kesulitan, masih bisa mencari jalan keluar melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi di akhirat tidak bisa lagi. Walam tanfa'hum an-nadamatu walal i'tidaru yaumal qiyamah. Dan tidak lagi bermanfaat penyesalan pada hari kiamat. Tidak lagi bermanfaat alasan-alasan yang mereka kemukakan pada hari kiamat. Jadi penyesalan yang terbesar itu penyesalan seseorang ketika telah memasuki hari kiamat, ketika di dunia dia tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan di dalam Al-Quran diceritakan bahwa di antara mereka ada yang meminta untuk dikembalikan ke dunia. Qala rabbirji'un. Minta dikembalikan ke dunia meskipun hanya beberapa saat saja. Untuk sekedar mengatakan saya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah katakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu adalah kata dia saja. Kalau dikembalikan dia tetap akan melakukan kekufuran sebagaimana yang telah mereka lakukan sebelumnya. Fa fi hadza ma yaz'ujul qulub anil maqam 'alal ma'asi. Dari apa yang tadi disampaikan terkait dengan keadaan manusia pada saat terjadi kiamat, ini merupakan sebab hati manusia itu menjadi takut berada dalam kemaksiatan. Wa yujibu tadaruk muddatul imkan, dan berusaha untuk menutupi sekiranya terlanjur terperosok di dalam kemaksiatan, maka ia berusaha untuk menutupinya dengan taubat dan istighfar. Jadi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hari kiamat ini adalah ayat yang pada hakikatnya merupakan nasihat bagi kita semua sebagai manusia, agar kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan, baik yang hukumnya wajib ataupun yang hukumnya sunnah, dan juga kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Dan ketika seseorang terlanjur terjerumus dalam keburukan, maka hendaknya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat dan istighfar. Karena memang manusia adalah makhluk yang tidak maksum, tidak terbebas dari yang namanya kesalahan. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan taufik oleh Allah ketika terjerumus dalam keburukan, maka Allah memberikan kepadanya taufik untuk segera beristighfar dan bertobat. Mereka inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hambaku, engkau wahai iblis tidak bisa menguasainya. Siapakah hamba yang dimaksudkan oleh Allah tidak bisa dikuasai oleh iblis? Mereka adalah hamba yang mewujudkan penghambaannya kepada Allah pada hal-hal yang dia sukai dan juga pada hal-hal yang dia tidak sukai. Karena kalau kita cermati perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah, maka terbagi dua. Ada yang kita senangi dan ada yang tidak kita senangi. Seperti bangun di waktu subuh untuk pergi salat subuh, itu adalah sesuatu yang berat bagi manusia. Tapi ketika seorang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mendahulukan perintah Allah, maka itu adalah tanda dia telah mewujudkan penghambaannya pada hal-hal yang tidak dia sukai. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa derajat manusia di sisi Allah itu ditentukan pada ubudiyah
fil makarih. Penghambaan pada hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Ya, disitulah akan nampak derajat manusia. Nah, ketika seseorang mewujudkan penghambaannya kepada Allah pada hal-hal yang tidak dia sukai, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga. Dan kalaupun terjerumus dalam maksiat, dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari karena ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dalam diri manusia ada ghaflah, ada kelalaian, kemudian ada amarah, dan itu semua adalah sebab-sebab yang kadang menjerumuskan seseorang dalam keburukan. Bedanya dengan hamba-hamba yang lain, di mana orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan taufik untuk istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibnu Qayyim mengatakan orang yang seperti ini, orang yang seperti ini yang dijaga oleh Allah, itu justru iblis menyesal kalau dia berbuat keburukan. Ya, kenapa? Karena kalau dia berbuat keburukan justru akan bertobat dan akan mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama, boleh jadi seorang melakukan maksiat dia masuk surga. Bukan masuk surga karena maksiatnya, tapi dia masuk surga karena bertobat dari kemaksiatan yang dilakukannya. Tentunya hal ini tidak dipahami bahwa seseorang ya, bermaksiat dengan niat nanti bertobat, tidak demikian. Tapi ada terkadang ya, kita sebagai manusia biasa ya, terjerumus dalam kemaksiatan tanpa kita memaksudkannya atau tanpa kita bermudah-mudah di dalam melakukannya. Seseorang terperosok di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu taubat. Pintu yang paling luas yang ada di dunia ini adalah pintu taubat, di mana Allah tidak akan menutupnya kecuali setelah matahari terbit dari sebelah barat dan terbenam di sebelah timur, atau ketika nyawa seseorang itu sudah sampai di tenggorokannya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits." Tinggalkan aku, biarkan aku, wa may yukadzibu bihadzal hadits, terhadap orang yang mendustakan al-hadits, perkataan. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an Al-Azim. Fa inna alayya jazaohum wa la tasta'jil lahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya yang akan membalasnya. Allah ingin mengatakan kepada nabinya dan kepada kita semua, jangan terlalu risau dengan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jangan gelisah dengan orang-orang yang mendustakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan gelisah dengan orang-orang yang melakukan penyelisihan terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang sangat gigih untuk memberikan kebaikan kepada manusia, seperti disebutkan dalam suratul Kahfi, fala'allaka bakhi'un nafsak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih kalau ada orang yang diajak kemudian tidak memenuhi ajakan itu, padahal mereka diajak untuk keselamatan mereka sendiri. Ya, Nabi sangat sedih ketika menghadapi hal yang demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, biarkan, "Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Kami akan ulur kepada mereka, kami akan istidraj kepada mereka, yaitu mereka diluaskan rezekinya, dibukakan kenikmatan-kenikmatan dunia kepadanya, rezekinya diluaskan, keturunannya banyak. Supaya apa? Supaya mereka terperdaya. Jadi apa yang kita lihat berupa realita-realita itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran benar dan tidaknya sesuatu. Misalnya ada orang yang melakukan praktek riba, tapi di saat yang sama dia sangat berhasil di dalam perdagangannya, maka kenyataan itu tidak bisa menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu benar. Ada orang berjudi menang terus,
kebutuhannya tercukupi, ya, kelihatannya sejahtera, itu tidak berarti bahwa judi itu boleh. Ada orang datang ke dukun sembuh, itu tidak berarti bahwa perdukunan itu boleh. Jadi ukuran dalam menilai baik dan buruknya suatu perbuatan itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada kenyataan-kenyataan yang kita dapatkan. Jadi semua realita yang kita lihat itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang sebagian di antara manusia itu terperdaya, sebagaimana yang Allah sebutkan di sini. Jadi memang diuji ketika melakukan keburukan atau ingin mencapai suatu target dengan wasilah yang salah. Allah terkadang mewujudkan target itu sebagai bentuk ujian kepada orang itu, ya, bahkan sebagai bentuk tipu daya Allah kepadanya. Dan di ayat yang selanjutnya akan disebutkan bahwasanya tipu daya Allah itu sangat kuat. Inna kaidi matin. Jadi kalau manusia berusaha membuat tipu daya, maka sungguhnya tipu daya Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuat. Sanastadirjuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar kalau mereka sedang menjadi objek istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu-pintu kenikmatan sehingga mereka tetap ada dalam keburukan, bahkan semakin sempurna dalam melakukan keburukan, dan pada akhirnya akan dicabut nyawanya secara tiba-tiba dan diazab juga dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang diperlakukan demikian oleh Allah? Karena memang orang itu berhak untuk mendapatkannya, di mana mereka tidak memiliki niat yang baik untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya kita selalu khawatir. Kita selalu khawatir akan tipu daya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, terutama pada saat kita melakukan keburukan tertentu. Dan itu adalah tanda-tanda kebaikan pada seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun." Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah, dari tipu daya Allah, kecuali orang-orang kafir saja. Jadi ketika misalnya kita tahu bahwa kita melakukan kemaksiatan, tapi kita sehat-sehat saja, maka hendaknya kita khawatir. Jangan-jangan ini adalah istidraj. Dan kekhawatiran itu hendaknya menjadi sebab kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, segera bertobat dan meninggalkan keburukan tersebut. Jangan sampai justru kita merasa bahwa Allah memuliakan kita karena kita diberikan kesehatan. Ya, tetangga kita dia rajin ke masjid, ternyata justru bolak-balik masuk rumah sakit. Nah, ini cara berpikir yang keliru. Nah, justru kita lebih khawatir kepada diri kita. Boleh jadi saudara kita yang rajin ke masjid, ya, diuji oleh Allah dengan penyakit untuk membersihkan dosanya. Ya, kita tidak diuji dengan seperti itu, boleh jadi supaya semakin bertambah dosanya, sehingga kita khawatir jangan-jangan ini istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.